Yang Prof. terhormat Bapak Dr. Johan Jang, yang kami hormati moderator acara Ibu Dr. Sukma Nur Adini SSMPD, yang kami hormati Kepala Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, Bapak Heni Sumarsono SS, serta peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat hadir dan dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah pelatihan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita berdoa bersama menurut kebiasaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas PGRI Semarang. Ayunkan langkahmu, capailah ciptamu di bawah panji PGRI. Kobarkanlah selalu semangat perjuangan, rentaskan semua rintangan. Kobarkanlah selalu semangat pengabdian untuk bangsa dan tanah air. Jadilah sarjana, jadilah cendekia, jutaan rakyat menanti. Ulurkan tanganmu, selamatkanlah bangsamu, berpedoman Pancasila. Universitas PGRI, tempat kali tempat, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Selanjutnya, foto bersama. Dimohon seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan foto bersama. Ini ada 5 slide, J. Peserta yang sudah masuk 112. Kita mulai foto bersama, J, Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari halaman yang pertama. Ya, siapkan senyumnya, J. 1, 2, 3. Halaman yang kedua.
Satu, dua, tiga. Halaman yang ketiga. Satu, dua, tiga. Berikutnya, halaman yang keempat. Oh, halaman keempat ini off kamera semua nih. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir, lima. Satu, dua, tiga. Baik, ya. Selanjutnya, sebelum penyampaian materi pelatihan, izinkan saya membacakan profil singkat moderator kita. Dr. Sukma Nur Arini, SSMPD, adalah dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Saat ini juga sebagai Kepala Bagian Bahasa di UPT LSP Universitas PGRI Semarang dan merupakan Chief Editor Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 3 bernama Alur Jurnal. Pengalaman dalam publikasi ilmiah dan pengelolaan jurnal tentunya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas profesional beliau. Bidang penelitian beliau adalah linguistik dan pengajaran bahasa Inggris, khususnya pada ilmu pronunciation. Hari ini beliau akan memandu dalam sesi menarik bersama narasumber Bapak Dr. Johan Jang. Kepada Ibu Dr. Sukma Nur Arini, SSMPD, kami persilahkan. Bu Sukma. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ika. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, bisa Bu. Bisa, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Bapak Dr. Johan Jang, yang selalu semangat mendampingi UGRIS. Selamat datang, Pak Johan. Kepala UPT Perpustakaan beserta rekan-rekan panitia, dan ibu bapak dosen di lingkungan Universitas PGRI Semarang, serta teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan secara online dalam acara pelatihan bagi Sivitas Akademika UGRIS 2025, session ketiga. Ya, session ketiga ini ya, dengan topik kali ini Research Ethics. Kembali kami sampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat relevansi di era digital. Perpustakaan UGRIS terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi modern. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin kerjasama strategis dengan Elsevier, yaitu salah satu penyedia informasi ilmiah terkemuka di dunia. Kerjasama ini memungkinkan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mengakses berbagai jurnal ilmiah, e-book berkualitas ya, jurnal ilmiah dan e-book berkualitas, serta publikasi bereputasi tinggi. Hal ini tidak hanya mendukung proses pembelajaran dan penelitian di kampus, tetapi juga memperkuat posisi perpustakaan UGRIS sebagai pusat literasi digital dan inovasi akademik. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Tepuk tangan virtual, di situ ada ikonnya juga boleh ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama narasumber dari Elsevier, Dr. Johan Jang. Ya, terima kasih Bapak telah eh, berkumpul bersama kita di tengah-tengah kita semua hari ini, pagi ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan susunan sesi ini ya, susunan pelatihan pagi hari ini. Yang pertama dimulai dengan pemaparan dari narasumber yang akan berlangsung selama kurang lebih
1 sampai 1 1/4 jam ya, 1 jam lebih 15 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan. Berikutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Ya, siap Mas Anam? Profilnya Pak Johan. Ya. Dr. Johan Jang is a customer success manager for Elsevier Southeast Asia, where he has established successful collaborations with a diverse range of educational institutions and government organizations throughout the region. He has gained recognition for his expertise in the fields of writing, publishing, and research database and intelligence utilization, and has been a sought-after speaker at the various events on these topics. In his role, he is responsible for client consultation, overseeing solutions management and utilizations, monitoring research trends and publications, and connecting stakeholders with Excelsior solutions and programs. In recognition in his outstanding contributions, he received global recognition as Customer Consultant of Elsevier in 2023, 2022, 2021, and as a nominee in 2020. He is also a lecturer at Universitas Pelita Harapan and the London School of Public Relations. Keren ya. His education background in a doctor in educational leadership and management, and a master's in education technology and marketing communications. All graduated with great honor. Luar biasa. He has extensive experience in the education sector, having worked as a lecturer, academic manager, and curriculum coordinator in Indonesia, the United Kingdom, and also Australia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Dr. Johan Jang. Ya, without further ado, I would like to invite Dr. Johan Jang to share his insights with us. Over to you, Pak Johan. Silakan. Terima kasih Ibu Sukma. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan tentunya untuk tim perpustakaan dari UPGRIS, terima kasih sekali Pak Heni dan rekan-rekan ya yang sudah tentunya luar biasa yang mengadakan berbagai macam kegiatan termasuk untuk hari ini ya, agar Bapak Ibu semua di sini bisa sama-sama kita belajar bersama, kita bisa diskusi ya, tentu terkait dengan publikasi ya, riset yang pastinya bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, dan betul sebelum saya mulai nanti tentu mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu di UGRIS ya sudah ada akses ke Elsevier Science Direct, baik untuk jurnal dan juga untuk buku-buku ya, sehingga tentu apa yang nanti kita diskusikan ya, kalau setelahnya ya mungkin suka bertanya, oke, saya lebih semangat begitu untuk meneliti, saya ingin melanjutkan lagi penelitian saya, ingin menambah lagi jumlah papernya. Nah, tentu resource-nya sudah disediakan oleh perpustakaan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu nanti bingung-bingung ya, ini mau meneliti resource-nya bagaimana. Nah, itu bisa tentu dengan perpustakaan ya. Baik, jadi Bapak Ibu sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini ya, ini topiknya agak-agak lumayan berat gitu. Tapi semoga tetap bisa ini ya bermanfaat nantinya. Dan ini biasa topik yang suka banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan karena memang Betul. yang mau kita diskusikan itu adalah terkait dengan research ethics ya. Kalau sudah bicara ethics ya, etika dalam apalagi dalam riset, ini biasanya tentu cukup banyak hal yang kita harus ketahui ya, supaya kita melakukan risetnya dan juga nanti publikasinya itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya begitu ya. Nah, seperti apa research ethics ini? Saya langsung share screen ya. Jadi kita sama-sama lihat. Oke, sebentar ya, masih proses sepertinya. Oke, Ya, sudah ya. sudah. Ya, Terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini saya full screen kan dulu. Ya.
Oke, jadi judul kita adalah Doing Research Ethically, ya, melakukan riset, ya, baik itu dalam proses writing, ya, dan juga nanti proses publishing secara etis. Nah, jadi pengantarnya sebenarnya begini, ya, bahwa kita sebagai peneliti, baik Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa, ya. Nah, di sini kita harus selalu mengingat bahwa dalam research pun akan ada etika-etika yang harus kita pahami. Tentu banyak, ya, kasus-kasus mengenai pelanggaran etika yang kemudian berakibat buruk baik untuk individunya, ya, dan juga bahkan untuk institusinya, dan jangan-jangan juga bahkan bisa berakibat buruk untuk negara, ya. Nah, kita melihat kasus-kasus yang mungkin pernah didengar, mungkin pernah dibaca, ya, baik itu kasus plagiarisme, kemudian kasus penipuan riset atau research fraud, ya, lalu penipuan riset-riset dalam berbagai macam bentuk lah, ya, yang kemudian ini sangat berbahaya tadi, ya, baik level individu, level universitas, ya, dan juga level negara. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ini juga bisa berakibat ke sains sendiri, ke ilmu pengetahuan. Ya, di mana kita tidak menginginkan ada situasi di mana masyarakat, misalkan masyarakat Indonesia, itu kemudian mempertanyakan, ya, penelitian-penelitian yang sudah dipublish ini apakah memang betul hasilnya seperti itu atau jangan-jangan ada plagiarismenya, jangan-jangan ada penipuan datanya gitu, ya, dan hal-hal lain. Nah, ini berbahaya karena kalau masyarakat sudah tidak lagi trust, ya, ke sains, ke ilmu pengetahuan, nah ini tentu akan mempertanyakan. Jadi kampus, universitas, ya, itu skripsi, tesis, disertasi, artikel-artikel penelitian itu buat apa gitu. Nah, itu hal yang kita tentu tidak inginkan. Ya, hasil kerja keras kita itu harus dilakukan juga secara etis supaya, ya, dunia riset, dunia publikasi penelitian itu tetap dunia akademis begitu, ya. Nah, itu tetap aman begitu. Itu tetap bisa dipercaya, ya, tetap bisa memberikan benefits ke society. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kemudian research ethics itu harus kita pahami gitu, ya. Nah, eh, apa saja yang supaya kita tidak terjebak begitu, ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, jadi memang itu tadi, ya, bahwa research ethic matters karena unethical behaviors, terutama by researchers, itu bisa membuat, ya, reputasi kepercayaan terhadap scientific community menjadi dipertanyakan. Nah, kalau bahas soal etika, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, ya, supaya kita untuk menjaga etika ini? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini semuanya, ya, baik dari authors kita sendiri, ya, institusi juga punya tanggung jawab, ya, terhadap pelanggaran etika. Publisher, ya, seperti Elsevier dan publisher-publisher lain kita juga sama, kita punya tanggung jawab untuk menjaga rambu-rambunya. Editor-editor jurnal, ya, kemudian reviewer. Nah, ini semua pihak-pihak yang punya perannya, porsinya masing-masing untuk menjaga etikanya. Nah, yang hari ini mau kita fokuskan itu lebih ke author, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan ke institusi publisher begitu, ya, tapi kita sebagai author ini adalah sumber awal untuk kita sama-sama bisa menjaga research ethics-nya, ya. Nah, apa yang harus kita pahami kalau sudah membahas tentang ethical conduct sebagai author? Di sini ada lumayan banyak, ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada 7 hal yang harus kita pahami rambu-rambunya. Ya, authorship, nanti ada namanya competing interest, plagiarism, ya, dan lain-lain. Sampai terakhir itu adalah soal generative AI. Ya, nah, kita lihat satu-satu rambu-rambunya seperti apa. Oke. Nah, yang pertama ini soal authorship. Ya, kalau kita bicara soal authorship, ini mengenai permasalahan nama yang kita taruh di author dari sebuah penelitian. Ya, jadi authornya ini siapa saja? Ya, author utama pertamanya gitu, ya, kemudian corresponding authornya, lalu nanti co-authorsnya. Nah, yang kita harus pahami bahwa
nama yang kita taruh di sebuah research paper ya itu kalau dilihat di kalimat pertama ya, an author is generally considered to be an individual who has made a significant intellectual contribution to the study. Jadi kata kuncinya di sini adalah author itu harus punya significant intellectual contribution. Ya, ada kontribusi yang signifikan yang diberikan ke riset tersebut. Nah, itu yang jadi kuncinya. Dengan kata lain, tidak boleh menumpang nama, gitu ya. Nah, apa itu significant intellectual contribution to the study? Di sini ada 4 kriterianya, ya. Nah, yang pertama adalah si author dan co-authors ini, mereka itu memang terlibat dalam proses konseptual, gitu ya, dan desain dari penelitian kita. Ya. Kemudian yang kedua juga dalam proses ya data acquisition, ya, kemudian analisa dan interpretasi. Dengan kata lain, si author ini harus berkontribusi. Ya, meskipun author ini katakanlah bukan yang mengetik begitu ya, bukan yang ketik satu-satu gitu. Nah, tapi author ini terlibat, para co-authors ini terlibat, mereka diskusi. Mereka satu meja atau mereka online begitu ya, dalam proses bagaimana kita mendesain riset kita. Ya, kemudian mereka juga paham nanti pengambilan datanya caranya bagaimana ya. Ya, populasinya, sampelnya gitu ya. Ini pakai interview atau pakai FGD, nanti prosesnya apa. Nah, mereka harus terlibat di situ. Kemudian nanti kalau datanya sudah ada, analisanya caranya bagaimana sampai dengan interpretasi dari data. Ya, jadi memang heavy, berat begitu ya dalam proses seluruh proses riset tersebut. Ya, kemudian orang ini juga ya mereka ini juga punya drafting or revising the article. Jadi mereka baca nih, meskipun nggak ketik satu-satu ya, tapi artikelnya harus dibaca dulu ya, dilihat, dibaca begitu ya, dan diberikan masukan-masukan. Dia ada masukan sendiri ya dari si para co-authorsnya. Oke. Nah, lalu authors ini juga mereka harus approve the final version. Begitu nanti sudah masuk ke proses review ya dan sudah dikembalikan lagi, kemudian sudah diedit-edit begitu ya. Nah, sebelum benar-benar dipublish, maka para co-authors harus baca ulang lagi. Ya, ini sudah sesuai atau belum ya menurut para co-authorsnya. Nah, dan kalau sudah final ya silahkan dilanjutkan begitu ya. Nah, yang paling penting adalah ya para co-authors ini oke untuk bertanggung jawab terhadap penelitian tersebut. Semua hal yang baik dan hal yang ya amit-amit begitu ya, hal yang buruk begitu ya yang terjadi pada papernya itu adalah tanggung jawab dari para authors. Nah, ini 4 kriteria yang harus dimiliki ya sebelum nama kita itu dicantumkan pada sebuah paper. Nah, hal yang tidak boleh ya ada 3 nih Bapak Ibu. Nah, kalau tadi yang boleh, sekarang yang memang ini adalah pelanggaran etika. Nah, yang pertama itu namanya ghost author. Nah, kalau ghost author ini mereka yang sebenarnya terlibat tapi tidak dimasukkan sebagai co-author ya. Jadi orang ini mungkin sangat membantu dalam proses katakanlah proses analisa data gitu ya. Nah, kemudian sampai membantu melakukan misalkan eh, apa penggunaan dari softwarenya, statistiknya begitu ya, tapi tidak di-acknowledge. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guest author. Nah, kalau guest author ini ya apa mereka tidak memberikan kontribusi tapi namanya dicantumkan. Ya, kalau ghost, jadi kalau ghost itu yang memberikan tapi tidak dicantumkan, kalau yang guest itu memberikan kontribusi tapi apa tidak memberikan kontribusi tapi dicantumkan namanya. Ya, itu yang guest author. Nah, kalau yang gift author ini adalah mereka yang diberikan namanya, dicantumkan namanya ya, murni karena kenal ya. Jadi kalau yang gift ini mereka bahkan tidak tahu bahwa Bapak Ibu melakukan penelitian apa ya, tapi karena kebetulan kenal aja, maka Bapak Ibu cantumkan nama beliau gitu. Ya. Nah, ini 3 hal yang nanti kalau ada kejadian seperti ini dan dicantumkan, maka ya yang dilakukan adalah paper tersebut bisa di-retract
Sekarang banyak ya paper-paper itu di retract Bapak Ibu ya. Artinya sudah publish, kemudian ketahuan gitu ya, ini ada pelanggaran terhadap authorship. Nah, ada keanehan-keanehan yang terjadi, maka paper-paper tersebut akan ditarik kembali. Jadi tidak jadi publish ya. Nah, itu yang pertama, soal authorship. Ya, dengan kata lain, ya authorship itu selama kita memang memberikan kontribusi, ya selama kita terlibat aktif di risetnya, ya aman-aman saja. Ya, dan yang memang tidak boleh adalah menumpang nama, gitu ya. Oke, yang kedua, ya soal research ethics ini namanya competing interest. Nah, competing interest ini masalah keterkaitan kita dengan apa yang kita teliti, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai author itu harus seobjektif mungkin. Ya, harus transparan, harus objektif dan ya netral begitu dalam proses riset. Nah, tapi yang berbahaya itu nanti kalau kita ya sebagai author, ini sebenarnya juga berlaku untuk editor dan reviewer begitu ya. Nah, itu punya keterkaitan tertentu dengan yang sedang diteliti yang kemudian bisa berakibat ke eh, pertanyaan besar, apakah riset ini masih netral atau tidak gitu. Ya, objectivity dari si peneliti itu jadi dipertanyakan. Nah, competing interest itu umumnya ada dua kategorinya nih. Ya, yang pertama ya itu soal financial relationship. Jadi Bapak Ibu waktu meneliti ke satu kasus misalkan ya atau ke satu konteks itu sebenarnya ada hubungan finansial dengan Bapak Ibu. Nah, contoh ada di sini ada direct sama indirect ya. Nah, direct itu contohnya employment ya. Saya bekerja dan digaji oleh institusi mana gitu ya. Kemudian saya meriset tentang institusi itu. Nah, itu sudah dianggap sebagai competing interest ya karena saya sebenarnya adalah eh, karyawan dari institusi tersebut. Nah, ini yang berbahaya karena nanti akan dipertanyakan ini jangan-jangan datanya benar atau tidak ya. Nah, itu pertanyaannya ya. Atau punya stock ownership, punya saham. Ya, saya nggak digaji tapi saya punya saham gitu ya. Nah, atau saya banyak sekali dapat grant ya dari institusi tersebut. Nah, itu juga bisa jadi uh, apa financial problem apa namanya competing interest nantinya ya. Nah, atau indirect. Kalau yang direct tuh lebih lebih gampang gitu ya. Tapi kalau indirect, nah ini yang kita biasanya memang minta kepada author untuk bisa jujur gitu ya. Nah, karena indirect ini masalahnya kita bukan karyawan dari sebuah institusi. Namun, nah misal nih Bapak Ibu, kita dibayar oleh institusi tersebut untuk melakukan risetnya ya. Jadi kita sengaja nih dibayar, ini kamu bikin riset begitu untuk institusi saya. Jadi kita dapat honorarium ya. Atau kita sebenarnya adalah konsultan dari sebuah institusi ya. Nah, yang kita konsultani itu kemudian kita jadikan sebagai risetnya kita. Nah, ini juga sebenarnya part dari bagian dari competing interest ya. Nah, atau kita ini sebenarnya adalah expert gitu. Kita sesekali diminta untuk memberikan expertise kita ke sebuah institusi ya. Dan ini kita dibayar ya Bapak Ibu ya, kasusnya kita dibayar. Nah, ini akan juga menghasilkan competing interest. Beda kasusnya kalau Bapak Ibu itu volunteer, Bapak Ibu tidak dibayar gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berurusan sama ada financial relationship-nya, nah itu yang menjadikan nanti menjadi kasus competing interest. Ya, oke. Kemudian bisa juga begini, kalau yang pertama itu ada urusannya dengan uangnya, gitu ya, ada urusan dengan financial relationship. Nah, kalau yang kedua, ini yang lebih susah, itu adalah personal relationship, ya, personal relation. Jadi kita, ya, uh, itu memang tidak dibayar, tapi kita punya kedekatan-kedekatan tertentu dengan kasus yang sedang kita bahas dalam riset kita. Nah, contoh Bapak Ibu ya, ini beberapa contoh saja. Nah, misalkan saya meneliti sebuah perusahaan.
Nah, di mana di perusahaan ini memang saya bukan karyawan, saya nggak dapat honor gitu ya, saya bukan konsultan gitu. Tapi, tapi saya punya kenalan di perusahaan tersebut yang posisinya sudah sangat tinggi ya, dan orang ini ya karena punya kedekatan dengan orang ini gitu ya, misalkan dia keluarga saya atau dia kakak atau adik saya gitu. Nah, itu akhirnya saya jadikan sebagai eh, kasus dalam penelitian saya. Nah, itu juga bisa berakibat ke pelanggaran competing interest. Ya. Nah, atau misalkan gini, memang saya bukan karyawan perusahaan tersebut, tapi ya saya dijanjikan kalau saya meneliti perusahaan ini dan hasilnya saya utak-atik begitu ya supaya hasilnya bagus, nah saya nanti di-hire oleh perusahaan tersebut ya. Jadi saya eh, memang diminta melakukan ini supaya nanti saya dapat sesuatu dari perusahaannya. Ya, apakah itu saya di hire mungkin ya. Nah, atau hal-hal lain yang memang membuat karir saya jadi lebih maju gitu ya. Atau ini biasa titipan-titipan itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan saya memang tidak di hire oleh perusahaan tersebut nantinya, tapi ini saya dititipkan ya, misalkan dititipkan oleh rekan saya di kantor bahwa kalau saya meneliti perusahaan ini ya, karena ini atasan saya gitu ya. Nah, nanti hasilnya saya bagus-bagusi begitu ya. Nah, supaya saya bisa dapat jabatan yang lebih tinggi berikutnya. Nah, itu juga jadi masalah nanti ya. Dan yang paling sulit dilihat itu adalah personal belief. Nah, personal belief itu artinya ini biasa di riset-riset sosial nih Bapak Ibu. Apalagi risetnya politik ya. Saya sudah punya satu kepercayaan tertentu gitu ya, satu political belief yang begitu kuat ya. Pokoknya harus begini. Kalau dalam kasus policy apa, saya sepakatnya A, saya sangat tidak setuju sama B gitu. Nah, tapi yang saya lakukan adalah saya neliti B. Saya sengaja meneliti B, kemudian saya sengaja membuat hasilnya senegatif mungkin ya terhadap si B ini. Nah, ini akan menghasilkan penelitian yang sangat-sangat bias ya. Nah, ini juga masuk ke competing interest ya. Jadi memang di competing interest ya, kalau sifatnya masih financial relationship itu masih mudah. Tapi kalau sudah masalah personal relationship, nah ini kita meminta memang kejujuran dari para peneliti ya, apakah hasilnya betul tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hal objektivitasnya gitu ya. Nah, kalau ketahuan ada pelanggaran ini, kita dapat laporan misalkan ya seperti biasa papernya di retract ya, dan ini lumayan memalukan juga gitu ya nanti ke peneliti, ke institusinya juga. Oke. Nah, lalu berikutnya ini mengenai plagiarism. Ya, kalau ini mungkin sudah umum ya. Kita umumnya tahu bahwa rekan-rekan mahasiswa juga sudah aware ya, kita tidak boleh plagiat dari yang lain begitu ya. Apalagi sekarang udah pakai Gen AI, kemudian kita tinggal copy paste ya. Nah, itu masuk ke plagiarisme. Nah, namun plagiarisme itu sebenarnya lebih luas ya, bukan hanya sekedar masalah copy paste ya atau tidak paraphrasing ya, bukan hanya masalah itu. Plagiarisme dalam kasus yang lebih luas ini adalah plagiarisme bisa dalam bentuk plagiarisme data, bisa juga words and phrases, dan yang paling sulit ya tapi tetap bisa dibuktikan itu adalah plagiarisme ide dan konsep ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah, ini ada beberapa kategorinya gitu ya dari plagiarisme. Nah, yang pertama, plagiarisme itu bisa yang paling simpel adalah kita paraphrase tapi kita tidak menyebutkan sumber. Nah, ini mungkin Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sudah aware ya. Kita paraphrase tapi sumbernya tidak disebutkan. Ya sama aja itu tetap masuk ke plagiarisme. Nah, tapi ada kasus lain nih, Bu. Kasus yang kedua itu namanya text recycling. Kalau text recycling ini terjadi ya kalau kita misalkan kita sudah pernah publikasi ya, sudah lama nih, katakanlah 3-4 tahun yang lalu.
Ya, kita publikasi, kemudian publikasinya itu di jurnal terindeks Sintak. Ya, pakai bahasa Indonesia gitu. Ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita ambil riset kita 4 tahun yang lalu tersebut, kita ubah jadi bahasa Inggris, lalu kita publish di jurnal terindeks Scopus. Nah, itu plagiarisme. Ya, tapi plagiarismenya namanya eh, text recycling. Ya, merecycle yang sudah pernah dipublish. Ya, previously published paper. Kalau ditanya ini pelanggaran nggak jelas ini pelanggaran. Ya, Eh, kasihan juga ke editornya gitu, karena editornya ya ini kan editornya bule gitu ya, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngecek juga sampai ke Sinta gitu. Nah, tapi istilahnya mereka jadi korban penipuan ya, karena nanti kalau mereka tahu, loh ternyata artikelnya udah pernah ya dipublish gitu, tapi bahasanya memang beda. Nah, itu ya sama, Bapak Ibu juga akan di retract papernya ya, dan ini sangat berbahaya gitu ya, bahkan di kasus-kasus tertentu bisa sampai di blacklist ya. Nah, kemudian kasus yang lain itu kalau terjadi literal copying. Kalau ini mah jelas gitu ya, Bapak Ibu copy paste, nggak diparaphrase lagi ya. Jadi itu jelas-jelas sudah merupakan plagiarisme. Nah, kemudian ada yang namanya substantial copying. Nah, kalau substantial ini memang agak-agak eh, sulit begitu ya, tapi tetap bisa ditemukan. Ini terjadi kalau researchernya, si peneliti ini ya, itu copy paste tapi tidak semua ya. Dan yang di copy paste ini adalah bagian-bagian yang memang eh, bentuknya bukan kata-kata. Ya, tapi misalnya ya, Bapak Ibu yang terjadi si researchernya copy paste tabel gitu. Jadi tabelnya aja yang di copy paste atau uh, penjelasan bagian equipmentnya, misalkan dari website gitu ya. Nah itu di copy paste untuk manual guidebooknya misalkan. Nah itu yang dilakukan. Kemudian tidak menyebutkan sumbernya. Ya, jadi memang kita tidak boleh copy paste satu bagian tertentu saja. Ya, meskipun kita menganggap lah itu kan memang standarnya begitu gitu. Ya, nah tetap kita harus ada penyebutan sumbernya ya, dari si original resource-nya tersebut. Ya, nah jadi ini ya, jadi beberapa plagiarisme mungkin tadi saya, oh ya satu ya yang tadi saya sempat sedikit lewat itu adalah ini nih, plagiarisme ide dan konsep. Ya, ini sekarang Bapak Ibu plagiarisme kalau yang kata-kata kan ya gampang ya tinggal cek di plagiarism checker, tapi yang ide dan konsep ini uh, menjadi tanggung jawabnya kita bersama dan saya suka lihat di LinkedIn gitu ya, saya ada ikut beberapa grup-grup untuk publikasi ya, itu para peneliti itu mereka lumayan serius dalam hal plagiarisme ide dan konsep ya, dalam arti gini, kita boleh terinspirasi dari peneliti lain. Ya, kemudian kita boleh replikasi penelitiannya nggak apa-apa gitu, Bapak Ibu, asal sumbernya disebutkan. Nah, yang suka diributkan kalau di grup-grup ini adalah itu mereka menemukan ya ada beberapa penelitian ini dari publisher yang beda nih, publishernya beda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian ini secara judul udah mirip sekali ya, secara judul, secara isi juga mirip sekali ya, dan penelitian yang lebih lama, katakanlah penelitiannya tahun 2020 misalkan gitu ya. Kemudian ada penelitian baru 2025 misalkan. Itu mirip sekali sama penelitian tahun 2020 ini. Tapi yang 2025 itu tidak menyebutkan bahwa penelitian ini ya itu misalkan kelanjutan dari penelitian tahun 2020. Jadi seolah-olah yang 2025 ini itu baru sekali, sepertinya original sekali begitu ya, padahal kalau kita cek ya ditemukan gitu ya ada bukti-buktinya tidak. Jadi yang penelitian tahun 2025 itu dianggap sebagai plagiarisme dari ide dan konsep ya. Kuncinya adalah si penelitian 2025 ini kalaupun mereplikasi yang 2020 tidak apa-apa asal disebutkan, bukan diklaim sebagai ide yang benar-benar baru. Nah, itu yang
Kemudian ya itu sampai kalau di grup-grupnya tuh di screenshot, bro, di screenshot dikasih linknya gitu ya, dan di request kepada editornya untuk di retract ya karena ini merupakan kasus plagiarisme ya. Nah ini yang kita harus selalu cek begitu ya apakah saya memang memenuhi rambu-rambunya. Nah lalu berikutnya soal simultaneous submission. Nah, simultaneous submission ini terjadi kalau kita publikasi, ya, kita submit paper kita ke lebih dari satu jurnal, ya. Jadi dan ini kita lakukan bersamaan, kata kuncinya itu ya. Jadi lebih dari satu jurnal dan di waktu yang bersamaan. Nah, yang terjadi dari simultaneous submission ini bisa dua nih, ya. Yang pertama, editornya itu udah kerja ya sampai ke proses review, kemudian ternyata Bapak Ibu menolak karena sudah mau publish di tempat lain, ya. Nah, ini dianggap sangat tidak etis karena editor dan reviewernya sudah bekerja, ya, sudah mulai gitu, prosesnya. Nah, tapi yang lebih parah lagi dan ini pernah terjadi juga adalah si authornya ini pura-pura nggak tahu, Bapak. Pura-puranya apa hanya submit ke satu jurnal ya. Nah, sehingga si author ini misalkan ya ini pernah terjadi, saya pernah lihat juga paper yang sama itu dipublish ke tiga jurnal ya, tiga jurnal yang berbeda. Publishernya juga beda-beda ya. Nah, yang terjadi adalah paper ini memang papernya bagus. Jadi tiga-tiganya terima. Ya, tiga-tiganya terima. Lalu akhirnya dipublish lah dengan periode yang sedikit berbeda memang. Yang ini katakanlah bulan Januari, yang satu lagi Februari, yang satu lagi bulan April. Ya, nah periodenya memang beda, tapi dipublish tiga-tiganya. Nah, kemudian yang terjadi adalah paper ini muncul dengan judul yang sedikit berbeda, authornya sama persis gitu. Ya, cuma judulnya sedikit berbeda. Nah, sama begitu academic community menemukan, nah ini kok aneh gitu ya pas dibaca kok isinya hampir 100% sama gitu. Nah, yang terjadi adalah ketiga publisher ini tiga-tiganya retract nih, ya karena ternyata ini merupakan kasus simultaneous submission ya. Nah, ini tentu sangat tidak baik. Nah, karena apa yang terjadi waktu saya lihat di grup itu, kampusnya juga di tag, Bapak. Ya, kampusnya di tag, penelitinya juga di tag. Ya, karena ini dianggap sangat-sangat tidak etis. Ya, kenapa si peneliti ini dengan quote unquote menipu editornya? Ya, eh, apa bahwa ya ini sepertinya hanya dipublish di penelitian tersebut. Ya, nah ini kasus kenapa simultaneous submission itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, nah lalu berikutnya soal research fraud. Research fraud ini penipuan terhadap data. Ya, nah penipuan terhadap data itu ada dua, satu namanya fabrication, satu namanya falsification. Nah, fabrication itu datanya dibuat-buat. Jadi dari tidak ada jadi ada. Ya, saya melakukan survei, tapi nggak pernah survei, gitu ya. Saya sudah wawancara, tapi nggak pernah wawancara, gitu. Ya, nah itu fabrication. Kalau falsification, ini datanya diubah, ya. Jadi surveinya memang dilakukan, tapi karena hasilnya kurang bagus, hasil survei tersebut kemudian diganti-ganti begitu, ya, dimanipulasi lah datanya. Oke, atau equipment saya sebenarnya tidak pakai peralatan tersebut ya saya pakainya peralatan yang lebih lama begitu ya. Nah kemudian supaya kelihatannya lebih bagus saya bilang saja gitu saya ketik saja saya pakai peralatan yang lebih baru. Nah termasuk software ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pakai software, kemudian softwarenya masih versi yang lama, ya nggak apa-apa Bapak Ibu sebutkan memang versinya versi itu gitu ya, nggak perlu di-upgrade ke versi yang lain, eh, ya kecuali memang ya Bapak Ibu benar-benar upgrade gitu ya. Jadi penipuan terhadap data ini bisa berakibat fatal ya, karena itu tadi apalagi kalau datanya nggak ada gitu. Ya, artinya riset ini hanya khayalan saja. Ya, betul-betul tidak menggambarkan kondisi empirisnya, kondisi lapangannya gitu. Ya, oke.
fabrication ini juga fraud ini juga bisa terjadi kalau dalam kasus gambar. Jadi bukan hanya kasus data, ya, bukan angka-angka saja, tapi bisa juga gambar. Nah, ini nanti kita ada sedikit berurusan sama generative AI juga. Nah, tapi maksud dari manipulasi gambar adalah misalkan ada foto gitu ya. Nah, foto ini merupakan bukti, katakanlah bukti observasi dari sebuah riset. Nah, yang dilakukan oleh si peneliti adalah misalkan pakai AI, gambarnya diganti-ganti, ya, atau misalkan ada sesuatu di background gambar tersebut yang kemudian dihilangkan. Sekarang HP-HP yang udah canggih kan bisa, gitu ya. Kita foto, kemudian kita lihat ini backgroundnya mengganggu ya, ada orang lewat atau apa gitu ya. Nah, supaya hasilnya lebih bagus, kita take out orangnya, ya, sehingga fotonya kelihatan lebih profesional misalkan gitu ya. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, gambar itu boleh di quote unquote dimanipulasi, ya, tetap boleh, tapi sifatnya hanya untuk menaikkan brightness, kontras gitu ya. Nah, itu oke sebenarnya. Ya, tapi kalau sudah mengubah gambarnya, nah itu yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau ada artinya. Contoh nih Bapak Ibu ya, misalkan di satu foto itu di belakangnya, backgroundnya itu ada gedung, misalnya gitu ya ada gedungnya. Lalu gedung ini memang gedung yang sudah lumayan tua gitu, yang memang sudah harus direnovasi. Terus kelihatan tuh catnya agak-agak mengelupas gitu ya. Nah, kemudian supaya si peneliti peneliti ini karena ada agenda tertentu gitu ya, gambar itu di backgroundnya diganti ya, dibuat catnya jadi kelihatan baru, ya, warnanya bahkan diubah jadi yang tadinya warna krem tiba-tiba jadi biru gitu. Nah, yang begitu-begituan itu sudah merupakan manipulasi gambar yang tidak diperbolehkan, ya. Oke. Nah, research mengenai research fraud ya, kenapa ini juga penting karena memang kita kalau publikasi di jurnal-jurnal yang bagus itu akan diminta data mentahnya, ya. Nah, data mentah ini biasanya kita akan upload ya ke website yang berbeda, ya, data repository gitu ya. Dan nanti para editor dan reviewer akan minta untuk link ke data repositorinya, ya. Dan ini penting eh, karena mereka akan lihat, oh ini betul gitu ya, datanya memang ada, datanya row-nya begini, ini hasil interviewnya, ini hasil survei dan lain-lain. Nah, dan ini juga penting karena nanti peneliti berikutnya itu kalau mereka terinspirasi, mereka mau melanjutkan penelitian kita, mereka pasti akan mengacu pada data kita, gitu. Ya, jadi kalau data kita palsu, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau data kita itu palsu, kemudian peneliti berikutnya melanjutkan dari data yang tidak benar dan dilanjutkan lagi, itu efeknya bertahun-tahun kemudian itu kayak apa gitu Bapak. Ya, jadi sains yang ada itu sebenarnya tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya, dan itu bisa berakibat fatal. Apalagi kalau kita bicara katakanlah bidang kesehatan, ya, bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau data awalnya sudah tidak benar, ya, sudah palsu gitu ya, lalu dilanjutkan terus aja, terus tiba-tiba ujungnya ketemu obat, ya, lalu obat itu berasal dari data yang palsu. Nah, itu sangat bahaya untuk kehidupan manusia, gitu, ya. Oke, berikutnya salami slicing. Nah, salami slicing itu terjadi ketika kita punya satu paper, kemudian paper ini kita pecah menjadi beberapa penelitian, ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah paper kita tuh seolah-olah ada katakanlah tiga atau empat gitu, tapi sebenarnya cuma satu, ya. Nah, salami slicing itu paling sering terjadi ketika pertanyaan penelitian yang di-split, ya, misalkan atau hipotesisnya yang di-split. Misalkan dalam riset tersebut seharusnya hipotesisnya ada tiga misalkan gitu ya, atau ada lima atau berapalah. Nah, kemudian Bapak Ibu melihat, nah ini sayangnya kalau saya lima hipotesis, enam hipotesis ini kita publish dari menjadi satu penelitian saja. Sudah saya split jadi tiga penelitian, masing-masing hanya dua hipotesis. Nah, ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu, ya, karena apa? Dasar dari penelitiannya itu sama, ya.
Kalau kita tanya novelty-nya apa, urgensinya apa gitu ya, dasar berpikirnya kenapa penelitian ini dilakukan, itu kan sebenarnya sama. Cuma hipotesisnya aja kita pecah-pecah ya supaya penelitiannya jadi lebih banyak. Nah, ini tidak diperbolehkan karena sebenarnya pembaca itu yang tertipu. Ya, pembaca akan melihat bahwa ini penelitiannya memang sudah sampai di sini gitu. Ya, memang cuma dua hipotesis ini aja gitu. Ya, sementara sebenarnya masih ada 4 hipotesis lain yang sudah kita lakukan. Nah, bisa jadi si peneliti berikutnya itu meneliti variabel, kalau ini kuantitatif gitu ya, meneliti variabel lain yang menurut dia memang belum belum pernah diteliti, tapi sebenarnya sudah pernah, tapi di paper yang lain. Nah, panjang tuh urusannya Bapak Ibu ya. Nah, ini eh, salah satu efek dari melakukan salami slicing. Ya, ini kalau penelitinya nggak seneng nih Bapak Ibu ya, dia merasa loh, kok ternyata ya peneliti yang sama sudah pernah meneliti ya variabel yang berbeda, tapi dia publish di paper yang berbeda dan saya temukan, padahal saya pun sudah meneliti variabel tersebut, bisa jadi dia melaporkan juga gitu ya bahwa ini sepertinya kasus salami slicing ya di publisher yang berbeda gitu ya. Nah, ini juga memang efek panjang ya yang dari proses salami slicing ini ya. Ini memang salami slicing tidak diperbolehkan karena bisa menjadi distorsi gitu ya. Bisa jadi literaturnya dianggap sudah lengkap padahal dianggap belum lengkap padahal sebenarnya sudah, cuma dipecah-pecah aja gitu kan. Nah, kemudian ini juga skews the scientific database, artinya memang secara database di dunia publikasi seperti ada 3 paper oleh satu author padahal sebenarnya tidak gitu ya. Dan ini waste time memang untuk pembaca ya. Sehingga pembacanya harus mengacu pada beberapa artikel yang jelas-jelas hasil salami slicing dan ini tidak adil untuk sitasi ya. Karena seolah-olah nanti sitasinya jadi banyak padahal sebenarnya sitasi ini ya didapatkan di beberapa penelitian yang harusnya adalah satu penelitian gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya, itu mengenai AI. Jadi kalau AI ini saya masuknya agak sedikit beda gitu ya. Nah, di kasus AI ya, di generative AI, nah kita pernah melakukan satu penelitian juga gitu. Jadi Elsevier juga melakukan penelitian. Nah, kemudian eh, penelitian ini kita publish. Jadi satu report ya. Nah, kita publish. Ini reportnya nanti Bapak Ibu bisa download juga di websitenya kami. Nama reportnya adalah View from the Top. Nah, di penelitian View from the Top ini, kita melakukan wawancara ke 100 orang di global senior leaders ya di berbagai macam universitas di dunia. Nah, poinnya sebenarnya yang kita tanya itu simple. Apa yang menjadi tantangan dari para academic leaders di dunia saat ini? Ya, jadi kita nanyanya kualitatif, ya, kita tanya ke mereka apa yang menjadi tantangan, nanti mereka jawab gitu ya. Nah, kemudian dari sana kita kumpulkan semua dan kita petakan, ya, petakan tantangan-tantangan ini. Ya, makanya namanya view from the top. Nah, hasilnya begini, Nah, Ibu. Jadi ini saya screenshot dari laporannya. Nah, ini list dari berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh universitas. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah eh, tan- sal- salah dua gitu ya, dua tantangan yang paling banyak ya disebutkan juga itu adalah soal AI ya. Nah, eh, AI itu ada dua di sini. Ya, ini sudah saya highlight. Nanti kalau Bapak Ibu baca lebih lengkapnya ada yang lain-lain memang gitu ya, tapi AI ini cukup signifikan. Nah, karena kita bicara tentang em, dua hal. Pertama, governance of AI, sama kedua, appropriate use of AI. Nah, jadi governance of AI menurut para academic leaders adalah salah satu prioritas paling tinggi saat ini di level universitas. Ya, tapi paling tidak siap. Nah, loh, ya. Jadi paling dianggap salah satu yang paling penting ini harus kita kerjakan, harus clear gitu ya. Apa yang kita harus lakukan. Tapi apakah kita prepare untuk punya diskusi yang sangat mendalam mengenai generative AI?
ternyata enggak, Bapak Ibu. Ya, jadi para leaders ini berpikir ya kita harus diskusi, kita harus punya aturan dan seterusnya, tapi kita belum siap. Nah, itu terjadi di level-level apa di berbagai macam academic leaders ini. Nah, itu kasus pertama. Kasus yang kedua namanya appropriate use of AI. Nah, kalau yang ini agak menarik nih, ya. Kalau governance ini kan mengenai aturannya ya, aturan-aturannya apa gitu. Tapi kalau yang appropriate use ini mengenai eh, boleh nggak sih begitu ya, apa ini prioritas nggak ya dalam penggunaan AI. Nah, sebenarnya ya kalau kata para academic leaders ini tidak menjadi prioritas. Dalam arti gini, mereka tahulah AI itu pasti dipakai gitu ya. Jadi ya sudah memang bukan prioritas untuk harus didiskusikan boleh atau tidak karena pasti dipakai gitu. Ya, jadi bukan masalah boleh atau tidak dipakainya karena sudah pasti dipakai. Namun yang jadi kendala itu adalah appropriate use-nya bagaimana, Pak Ibu. Itu juga preparation-nya rendah ya. Jadi dipakai ya oke, tapi yang appropriate menurut para academic leaders, nah ini preparation untuk diskusi ke sana tuh masih tidak banyak gitu, masih rendah ya. Sehingga memang ini jadi PR bersama nih. Kalau kita sudah bahas tentang generative AI-nya. Di Indonesia udah ada aturannya ya dari kementerian soal AI-nya seperti apa ya, dan itu ya bagus gitu ya. Kita sudah punya aturan seperti itu yang bisa jadi acuan gitu ya. Nah, tapi ternyata dalam level universitas di waktu kita lakukan ini memang masih belum terlalu banyak. Nah, sama halnya, jadi kalau di Elsevier sendiri sebagai publisher gitu ya, bagaimana kita melihat AI, kita sudah punya aturan-aturannya. Ya, tapi aturan-aturan ini tidak eh, statik gitu ya, aturan yang dinamis loh. Pak. Karena sama bahwa kita pun harus selalu prepare terhadap perkembangan AI ke depannya. Jadi mana yang boleh dan tidak sekarang memang udah ada, kita sudah buat gitu ya aturan-aturannya dan publisher-publisher lain juga sudah mengikuti juga, mereka sudah punya aturan-aturannya. Nah, tapi kita selalu bilang bahwa ini dinamis. Kalau AI-nya nanti berubah, ya udah gitu ya, kita juga harus mengubah lagi aturannya, kita tambahkan lagi apa gitu ya. Tapi kita tidak mempertanyakan boleh atau tidak ya, karena kita tahu pasti dipakai. Ya. Jadi bukan soal boleh atau tidaknya gitu ya, tapi aturannya seperti apa. Oke. Nah, jadi kita lihatnya gini. Nah, apa sih point of view AI terhadap writing and publishing-nya? Pertama, ya kita memperbolehkan. Ya, ini buat rekan-rekan mahasiswa pasti senang sekali ya. Ya, itu diperbolehkan dipakai. Ya, di Elsevier publish pakai AI silahkan Bapak Ibu. Ya, kita tidak meributkan soal boleh tidaknya. Kalau itu tadi kita tahulah pasti dipakai. Tapi ya ada polisinya yang kita harus ikuti di sini. Nah, dan harus hati-hati ya karena AI itu bisa eh, ada beberapa hal yang terjadi ya. Misalkan source-nya tidak jelas, source-nya ternyata tidak ada gitu kan, atau datanya tidak benar. Ya, kemudian kita juga harus aware bahwa semakin sering kita pakai AI, ya takutnya human expertise semakin berkurang gitu kan. Kemudian ethical concern, katakanlah data-data penting kita taruh di AI itu juga bahaya, Bapak Ibu. Ya, misalkan kalau kita bicara di medis, data pasien ditaruh di AI, misalkan ditaruh di ChatGPT begitu aja, ya. Nah, itu juga eh, nanti jadi masalah ethical concern, ya. Kemudian kadang-kadang kita sebenarnya tidak terlalu paham cara pakai AI toolnya atau cara kerjanya, kemudian kita tetap pakai, nah, tapi kita nggak tahu kenapa hasilnya begitu, gitu. Nah, itu juga takutnya kalau kita ditanya atau kita diminta direvisi oleh si reviewer, kita nggak bisa karena kita nggak tahu itu sebenarnya caranya bagaimana ya untuk si AI bisa sampai ke kesimpulan tersebut. Ya, apalagi kalau kita bicara statistik, ya tiba-tiba kita masukkan data AI-nya langsung keluar gitu hasilnya, terus kita bingung ini hasilnya datang dari mana ya. Nah, nanti kalau reviewernya minta kita itu sepertinya hasilnya tolong diutak-atik, tolong dibuatnya begini dan seterusnya. Nah, itu yang nanti jadi masalah. Ya, security and privacy dari data itu juga kita harus hati-hati gitu ya. Mana data-data yang memang oke untuk kita taruh di AI, mana yang tidak gitu kan.
dan tentu lack of creativity and originality. Ya, jadi dengan kata lain memang ya silahkan boleh dipakai, tapi kita harus hati-hati dengan beberapa hal ini. Nah, em, apa yang boleh ya? Jadi menurut Elsevier apa yang boleh dilakukan terhadap penggunaan AI adalah para author silahkan pakai AI untuk meningkatkan readability and language of the work. Ya, dengan kata lain, pakai AI buat paraphrasing itu silahkan gitu. Ya, itu diperbolehkan. Ya. Nah, namun yang tidak boleh adalah jangan pakai AI untuk tiga hal nih. Yang pertama, Bapak Ibu, produce scientific work, pedagogic, or apalagi medical insight. Ya, artinya kita boleh begini nih, kalau dalam praktek ya, Bapak Ibu ya. Saya ketik dulu, ya. Ini semua datang dari saya. Ya, misalkan saya lagi buat kesimpulan atau analisa, ya. Saya ketik dulu nih, apa yang ada di pemikiran saya. Ya, dari data-data ini analisanya begini. Nah, saya ketik dulu semua gitu ya. Jadi ini semua dari saya. Kemudian saya menggunakan AI untuk memperbagus bahasanya. Nah, itu masih diperbolehkan iya, Pak Ibu. Tapi nggak boleh begini. Ini datanya udah ada. Tapi saya malas gitu ya. Analisanya kayaknya nanti panjang gitu. Datanya saya taruh di AI. Kemudian saya minta AI buatkan analisanya. Nah, sehingga kelihatan bedanya ya. Kalau yang pertama, ya ini sebenarnya tetap pemikiran saya. Ya, AI hanya memperbagus saja bahasanya. Itu masih oke. Tapi kalau yang kedua, ya ini saya minta AI yang memproduksi ya, analisanya, scientific work-nya gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, yang kedua juga ya, drawing scientific conclusion, apalagi yang ketiga, clinical recommendation. Ya, bayangkan Bapak Ibu misalkan dokter gitu, kita ke dokter. Terus kita ini dulu nih, kita bingung nih kita sakit apa ya gitu. Nah, kemudian kita didiagnosa, dicek dulu, ronsen dulu, ini dulu panjang lebar gitu ya. Nah, udah selesai. Bayangkan kalau dokternya itu masukkan data kita ke AI, kemudian nanti AI-nya yang kasih tahu kita sakit apa gitu. Atau eh, si AI-nya yang memberi informasi ke dokternya obatnya yang ini gitu ya, atau rekomendasinya ini dioperasi aja. Nah, itu kan pasti kita nggak mau ya. Nah, jadi sama Bapak Ibu ya, clinical recommendation itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk untuk digunakan AI begitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga AI itu harus selalu ada human oversight. Ya, harus selalu ada eh, tanggung jawab dari manusianya. Ya, apakah kalau saya pakai AI ya oke, tapi saya yang full bertanggung jawab. Ya, di memang ini ya authors itu yang ultimately responsible and accountable dalam penggunaan AI. Kalau ada yang salah, AI itu bikin conclusionnya aneh gitu ya, datanya salah, itu semua tanggung jawabnya tetap di authors. Jadi ini berurusan sama authorship, Bapak Ibu ingat gitu ya. Nah, authorship itu semua author bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi pada paper tersebut. Ya, nah eh, boleh tidak ya pakai AI, pakai software yang ada AI-nya untuk cek grammar dan spelling? Jawabannya boleh. Ya, ini juga dari kami memperbolehkan. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai software, di software itu ada AI-nya dan software ini untuk sekedar cek grammar sama spelling error. Ya silahkan. Ini udah dilakukan bertahun-tahun yang lalu, jadi nggak masalah ya. Nah, boleh tidak kalau misalkan saya pakai reference manager, ya di reference manajernya ada AI-nya. Jawabannya boleh juga, Bapak Ibu. Nggak apa-apa, karena ini juga sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Ya, misalkan di Mendeley, ya di Mendeley itu diperbagus gitu ya, reference-nya, diaturkan alphabetical order-nya gitu ya. Kemudian mungkin ada reference manager lain udah pakai AI, dicek ini udah ada semua atau belum di papernya. Itu silahkan, ya nggak masalah. Oke. Nah, kalau AI itu dipakai tadi ya, misalkan untuk mempertajam hasil kita gitu ya, memperbagus bahasa. Nah, ini harus diumumkan atau tidak? Jawabannya harus, ya. Jadi kita harus menyatakan kalau kita pakai AI itu ada pernyataannya. Nah, di mana? Nah, di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau di jurnal-jurnal Elsevier itu waktu Bapak Ibu mau publish ya, nanti akan ditanyakan.
ini pakai AI atau tidak. Nah, itu kita sudah sediakan satu template, ya, satu paragraf simple seperti ini. Ya, ini tinggal di copy paste nggak apa-apa, nanti nggak masuk plagiarisme gitu ya. Jadi di sini sudah ada infonya. During the preparation of this work, the author use. Nah, ini nama AI-nya silakan disebutkan. Nah, dengan tujuannya apa, reasonnya apa gitu ya. Dan after using this tool or service, the author reviewed ya and take full responsibility of the content. Jadi memang ujung-ujungnya ada pernyataan bahwa ya kami pakai AI buat ini. Nah, tapi kami sebagai authors adalah pihak yang bertanggung jawab untuk semua hasil dari eh, apa AI yang kami gunakan ini. Ya, jadi memang ini ya untuk sementara seperti ini Bapak Ibu. Ya, apa yang kita buat untuk AI, ke depannya mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain lagi ya. Dengan kata lain ya silahkan boleh dipakai tapi harus tetap tanggung jawabnya ada di kita ya. Nah, kurang lebihnya begitu terkait dengan research ethics ya. Semoga intinya ya kita bukan ditakut-takuti ya dengan berbagai macam aturan ini, tapi menjaga supaya hasil kerja keras kita itu kita tetap sesuai dengan rambu-rambu yang ada, ya tidak sampai nanti takutnya di retract gitu ya, atau memperburuk bukan atau menjadikan nama pribadi jadi buruk gitu ya, atau institusi atau bahkan negara. Ya, itu yang kita jangan mengulang kalaupun sudah pernah terjadi kasus-kasus yang lain. Nah, tugas kita menjaga sama-sama untuk kita melakukan penelitian secara etis. Ya, seperti itu yang mungkin bisa saya sharing. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya atau ada hal-hal yang kurang jelas yang mau dijelaskan kembali, boleh ditanyakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, thank you Bapak Johan Jang for that insightful and informative presentation. Tepuk tangan semuanya. Wow, materinya selalu menarik dan baru. Ya, itu yang saya pelajari banyak sekali dari Elsevier. Thank you so much, Pak Johan. Ya, Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan. Dipersilahkan Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan. Gitu ya, boleh klik icon raise hand atau boleh juga ketik di chat box. For your information, dalam sesi ketiga ini gitu ya, bagi penanya nanti ada reward dari panitia. Jadi kalau habis saya silakan untuk bertanya, boleh nanti hubungi saya atau hubungi panitia yang ada dalam Zoom ini ya, yang tulisannya username-nya panitia gitu ya, nanti di chat gitu ya. Silakan. Tadi sih ada yang raise hand ya. Entah kepencet atau memang mau bertanya ini. Ya, sudah saya chat tapi belum ada respon. Baik, kita ke chat box dulu. Ada pertanyaan dari Nada Sabita Muazzarah. Ya, pertanyaannya begini, Pak Johan. Jika melakukan sebuah penelitian hanya satu author saja sebagai peneliti tanpa melibatkan anggota lain, apakah akan jauh lebih maksimal karena melakukan semuanya secara individu? Atau memang dalam pembuatan artikel ya, maksudnya ini, pembuatan artikel diharuskan dalam grup atau partner seperti itu? Terima kasih. ya. Silakan, Pak Oh, Johan. kalau kami lebih sukanya itu grup Bapak Ibu. Ya. Hmm. Eh, karena sebenarnya kalau satu orang boleh nggak ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau grup itu cenderungnya Bapak Ibu kan punya teman diskusi jadinya, ya punya teman diskusi tahu lebih lebih gampang gitu ya. Atau ada hal yang mungkin Bapak Ibu tidak terlalu ahli, mungkin bisa tanya ke teman diskusi ini untuk dia lebih lebih paham gitu. Ya, karena memang dan jujur kalau kita lihat dari data-data yang ada di Elsevier, di Scopus juga, rata-rata ya citasi itu lebih tinggi kalau sifatnya kolaborasi riset. Ya. Jadi bukan single author gitu ya. Eh, tapi sekali lagi ya bukan berarti single author nggak boleh, ya boleh-boleh aja gitu. Cuma kita lebih prefer itu karena itu tadi, begitu kita ada teman diskusi, idenya mungkin bisa jadi lebih bagus gitu kan. Apalagi kalau ini international collaboration ya. Itu bisa jadi kita punya perspektif, oh di Indonesia begini, ternyata di Malaysia tuh beda ya. Nah, itu mungkin bisa jadi part dari analisa kita.
gitu. Jadi boleh, tapi kalau kita tidak mengharuskan, hanya merekomendasikan lebih baik dibuatnya kelompok gitu. Iya, betul. Pengalaman juga terkait dengan kemungkinan acceptance-nya ya, Pak Johan ya. Sepertinya Mm-mm. akan lebih lebih kansnya akan lebih tinggi jika kita tidak POI. single author gitu. Iya, Kolaborasi, betul. apalagi dengan luar negeri ya, Pak ya. Pengalaman saya seperti itu, apalagi dengan Betul. luar negeri Betul. gitu. Ya, terima kasih. Begitu nada, nada nanti boleh chat saya atau panitia ya. Nanti ada rewardnya. Thank you so much for being the first questioner. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, oh ya, Pak Triyono. Ini Pak Triyono dari Magister Pendidikan Universitas PGRI Semarang ini raise hand. Silakan Bapak di unmute boleh pertanyaannya langsung disampaikan ke Pak Johan. Terima kasih Bu Sukma. Ini tadi ada yang sedikit menarik buat saya ya. Ini plagiarisme atau kepemilikan ide, Bu. Ini Pak Johan, mohon maaf. Mm, Bagaimana peneliti harus menangani situasi di mana ada klaim tumpang tindih atas mm. kepemilikan ide atau hasil kerja ilmiah, Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, oke. Kalau ini Bapak Ibu kita mengacu pada yang paling awal publish aja sih sebenarnya, gitu ya. Jadi kalaupun ada, ya kita melihat ini asal muasalnya itu dari mana. Nah, ini juga kenapa mungkin akses-akses ke research database begitu itu jadi penting karena kita bisa tahu, kita bisa tracking sebenarnya yang paling awal publikasi untuk topik ini itu siapa gitu. Nah, ya sudah itu yang kita jadikan acuan Bapak Ibu. Jadi kita basisnya selalu data dan datanya adalah data publikasi gitu Pak. Terus untuk caranya gimana itu, Pak? Maaf Pak, kenapa? Untuk caranya bagaimana untuk mengetahui hal tersebut? Karena kemungkinan seumpama saya nanti pembuatan tesis seumpama kok tidak sengaja sama Mm-mm. dengan orang lain gitu, Pak. Ini gimana caranya? Oke, ya kalau ini Bapak Ibu ya harus akses ke research database ya, artinya kita tinggal ketik saja kata kunci, misalkan topik kita apa gitu kan. Nah kemudian biasanya di research database pada umumnya itu ada fungsi sort, fungsi mengurutkan gitu. Nah Bapak Ibu Oke, tinggal oke. sort dari date oldest, jadi yang dari paling lama gitu. Nah udah dari situ kelihatan nanti. Fungsi sort itu ya, Pak. Iya, Oke. betul. Biasanya umumnya di research database itu ada mengurutkan hasil pencarian. Atau kalaupun tidak ada, Bapak Ibu biasanya di database itu umumnya ada pilihan tahun kan. Nah, filter tahun. Nah, Bapak Ibu cari aja tahun yang paling ini, yang paling awal gitu. Nah, tinggal diklik nanti muncul tuh riset awalnya. Baik, terima kasih Pak Johan atas Ya, pembicaranya. sama-sama Pak. Terima kasih Bu Terima Sukma, saya kasih. kembalikan. Terima kasih Pak Triyono. Pak Johan, terkait yang tadi itu, apakah yang dimaksud research database itu ada aplikasi tertentu atau kita bisa searching di Google searching itu saja atau bagaimana, Pak? Kalau saya selalu di aplikasinya jangan jangan di googling ya Bapak Ibu ya, karena kalau di Mm-mm. googling itu bukan nggak boleh, cuma hasilnya kan campur-campur ya, gitu. Kurang akurat ya, Dalam macam kurang jurnal valid. segala. Mm-mm. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kalau di database itu seperti Science Direct gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu ada apa database yang lain juga. Nah, itu yang dijadikan acuan gitu. Dan kembali lagi di research database-nya antara punya fungsi sort mengurutkan dari awal sampai yang paling dari paling awal sampai paling akhir atau Bapak Ibu pilihnya tahun gitu. Jadi tahun mana nih yang paling awal gitu. Mm. Boleh nggak Pak Ngantai-ngantai. Johan? Boleh nggak Pak Johan minta Mm. tolong share lalu dari Science Direct itu dicontohin gitu kami? Oke, boleh Terima ya. kasih. Saya buka dulu ya Science Direct-nya. Boleh. Saya lanjutkan ya Pak Triyono. Jadi mungkin ada banyak teman-teman dosen maupun mahasiswa juga bingung caranya mengakses bagaimana mencari research database dengan benar gitu ya. Dan tidak Ya, hanya benar tapi efektif juga gitu. ya. Karena Ya, sekalian ini memperkenalkan Science Direct ini Pak caranya seperti ini. Science betul. Direct. Oh, oke, oke, oke. Ya, Science jadi Direct.
Bapak Ibu punya akses ke sciencedirect.com ya, Ibu. Nah, ini bisa dipakai. Jadi kasusnya misalkan Bapak Ibu mau cari penelitian-penelitiannya di topik apa. Nah, ini tinggal kita ketik aja di sini sebenarnya kata kuncinya apa dulu, ya. Atau misalkan nama teori juga boleh gitu. Misalkan apa ya? Yang saya kepikiran ini. Ya, misalkan nama teorinya adalah Theory of Reason Action, ya. Kemudian kita tinggal klik search saja. Nah, nanti dari sini, kalau untuk Science Direct, kita sediakannya tahun, Bapak Ibu. Nah, tapi memang kalau dalam kasusnya Bapak kan mau carinya tahun-tahun yang lama ya. Nah, itu kita bisa lihat di sebelah kiri. Ini ada year-nya ya. Nah, tinggal diklik. Nah, cari aja Bapak Ibu. Yang paling awal tuh tahun berapa? Misalnya 2002 di sini. Ya, karena memang teori ini seingat saya sih 2002 ya. Jadi memang masih awalnya tuh di sini. Nah, begitu kita klik, nah ini dia langsung muncul yang memang awal-awal sekali untuk si kata kunci yang saya pakai ini. Gitu. Nanti di kasus Bapak Ibu kan bisa jadi tahunnya lebih lama lagi ya. Nah, eh, ini bisa seperti ini atau eh, ya kalau di database-nya ada fungsi sort, mengurutkan, ya itu juga tinggal diklik aja. Gitu. Ya. Baik, Nah, terima kasih sangat membantu Pak Triyono ya. Sangat membantu Oke, caranya seperti itu. terima kasih. Iya, Nanti iya. sama-sama nanti di akhir sesi akan saya jelaskan bagaimana Bapak Ibu nanti masuk dan mengakses Science Direct dari akun si Mekar. ya. Gitu nggih, Bapak. Terima kasih Bu Sukma dan Pak Johan. Terima kasih. Sami-sami. Baik, sebentar saya cek lagi. Oh ya, ini ada di chat box itu bagi yang butuhkan cara akses e-journal bisa klik berikut. Nah, itu juga ada penjelasannya ya, Ya. Ibu Hmm. Bapak. Baik. Silakan Ibu Bapak yang ada pertanyaan lagi akan langsung dijawab oleh Pak Johan ini dan langsung diberi contoh real Hmm. ya. Baik, sambil menunggu yang lain, Pak Johan nih, Hmm. ada kasus mahasiswa gitu ya, mahasiswa masih kalau S1 sih ya. Kalau saya S1 ya, mahasiswa S1. Kalau tadi Pak Triyono mungkin mewakili S2. Baiknya setelah kita berkonsultasi gitu ya, saya menggunakan kata berkonsultasi karena kalau mau menggunakan AI itu seperti tadi contoh untuk memperbaiki kalimat begitu Pak. Memperbaiki kalimat gitu. Kan sudah nanti kita ketik kalimat kita seperti apa, lalu instruksinya mungkin mohon dibuatkan kalimat yang baik begitu ya, lalu akan ada hasilnya. Lalu setelah hasilnya keluar, itu baiknya penulis itu mengetik ulang atau nih boleh nih di copy paste. Kebaca nggak sih nanti di ininya Pak, di jurnalnya entah bagaimana menggunakan tools apa begitu. Ya, Silakan. eh, sebaiknya diketik ulang Bapak Ibu, gitu ya, Hmm. dengan masukan dari kita sendiri. Misalkan bahasa ini terlalu terlalu sulit begitu ya, bahasanya terlalu AI gitu. Nah, itu Bapak Ibu juga perlu sebaiknya begitu. Kenapa kenapa begitu? Karena beberapa jurnal mereka itu punya AI plagiarism checker sekarang gitu. Ya, nah eh, sekali lagi bukan mereka sama sekali tidak memperbolehkan gitu. Namun ya kan kalau misalkan nih ya Bapak Ibu, satu paper itu semuanya kedetek AI. Ya itu kan juga jadinya mereka akan meragukan ya, ini benar tidak ya Bapak Ibu yang apa ketik semuanya gitu. Kalau cuma ada sedikit-sedikit misalkan satu kalimat atau apa biasanya mereka masih nggak apa-apa karena mungkin itu adalah yang sulit dijelaskan. Jadi Bapak Ibu minta bantuan AI membenarkan kalimatnya itu biasanya masih oke gitu. Tapi dan harus di disclose, harus diinfokan. Memang saya pakai AI untuk beberapa hal. Nah, tapi jangan sampai nanti satu paper kelihatan semua ini AI semua gitu ya. Langsung rejected gitu ya, Oh, dalam waktu singkat. iya. Baik. Lalu di jurnal tersebut itu ada seperti komite komite ini nggak sih Pak? Komite research ethics gitu dalam sebuah jurnal. Komitenya tergantung sih Bapak Ibu ya, tergantung dari publishernya masing-masing gitu. Dan tergantung dari jurnalnya juga. Jadi mereka yang nanti menentukan, biasanya ini editor dengan publisher gitu ya. Katakanlah memang ada laporan dari user ya dari para peneliti
ini tolong dicek, ini sepertinya ya macam-macam ya, apalagi plagiarisme mungkin, salah misleading atau apa gitu. Nah, nanti mereka si editor ini tergantung kalau memang kelihatan sekali, oh iya ya benar ya, editor itu bisa langsung tanpa perlu berdiskusi sama siapapun ya. Tapi kalau memang masih apa abu-abu, editornya juga masih kurang yakin, nah itu biasanya nanti dengan publisher gitu ya, atau dia minta dengan co-editornya, nah atau bahkan komisi etiknya untuk untuk mendiskusikan apakah ini oke atau sebenarnya tidak gitu. Berarti sifatnya tidak wajib ya dan tergantung publisher. Mm-mm, Lalu ya. cara memastikan data penelitian itu diperlakukan secara etis dari sisinya editor atau reviewer bagaimana, Pak? Oke, kalau ini ke authornya dulu ya Bapak Ibu ya, dalam arti Hmm. em, kita harus aware kalau kita mengumpulkan data, data-datanya itu apa saja hal yang boleh di-disclose dan tidak. Misalkan nama si ininya, nama yang kita wawancara gitu. Nah, boleh atau tidak. Nah, boleh atau tidaknya kan tergantung dari konsen si yang diwawancaranya ya, gitu. Kalau memang diinfokan tidak boleh, berarti Bapak Ibu ya harus ganti namanya, dikasih inisial aja mungkin ya. Perusahaan juga sama gitu. Nah, ini tergantung sekali dari apakah Bapak Ibu mendapatkan izin untuk menggunakan si nama tersebut. Nah, kalau buat editor sama reviewer, nah sebenarnya mereka juga sama sih polanya adalah kalau di situ namanya tertera, misalkan nama yang kita wawancara gitu ya, nah mereka kan pasti akan nanya ya, ada nggak ininya, interview konsennya bahwa nama ini boleh dimunculkan gitu, ya. Jangan sampai mereka ya oke-oke aja, tapi nanti yang nama yang tidak dapat konsen itu yang jadi ribut nanti Bapak Ibu. Ya itu juga apa jadi tanggung jawab editor dan reviewer, terutama editor untuk cek dulu ini konsennya udah ada atau belum gitu dan buktinya mana. Ya. Hmm. Baik. Terus sanksinya apa sih Pak kalau ada peneliti yang melanggar etika penelitian seperti itu? Mm. So far Eh, sanksinya tuh apa gitu? Ya, so far retraction Bapak Ibu. Jadi di Scopus tuh sekarang ada section khusus namanya retraction, retracted papers dengan segala Hmm. macam alasannya kenapa di retract. Itu yang pertama dan yang kedua itu ini jarang sih ya Bapak Ibu. Tapi kalau ini terjadi secara masif dan sistematis itu blacklist gitu. Jadi Masif dan sistematis gitu ya. iya, artinya sengaja ya misal amit-amit gitu ya. Ada satu kampus gitu. Kampus ini Oh. memberikan strategi ke dosen-dosen mahasiswa. Udah kalau bikin penelitian begini aja pakai AI bla 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 bla, biar cepat, biar publikasinya meningkat. Lalu itu dipublish secara masif gitu ya ke berbagai macam publisher dan semuanya kena kasus itu bisa di kampusnya bisa di blacklist gitu. Wow. Iya, sekarang semua berlomba ya Pak untuk publikasi apalagi citasi yang tinggi ya. Seperti Mm-mm. Ya, tuntutan gitu ya, tuntutan dari ya. pemerintah atau dari bagaimana gitu. Ya, itu Oh, kalau nggak apa-apa asal organik, Bapak Ibu. Jangan disengaja apa dengan cara trik-trik yang tidak etis lah gitu. untuk di blacklistnya eh, apa namanya for good selamanya atau ada jangka Enggak waktu sih, tertentu. enggak sih, Bapak Ibu. Cuma ya itu saya juga apa akan berbeda-beda gitu ya tiap publisher, tiap jurnal. Mereka punya pertimbangannya sendiri mau di blacklist berapa lama gitu. Gitu. Iya. Saya pernah waktu itu di Q1 Pak, namanya Asia Hmm. Travel. Mm-mm. Bukan di blacklist tapi ditunda ya, karena kebetulan dalam satu universitas saya itu yang ngirim tiga dengan saya Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Jadi kebijakan jurnalnya adalah karena promotornya sama namanya, jadi dalam satu isu kan nggak boleh ya ada Mm-mm. nama double begitu. Nah, Ya. terus saya di kebijakan dari jurnal itu saya di seperti antrian gitu ya. Nama ini Mm-mm. pertama, saya nomor dua, lalu yang terakhir nomor tiga gitu. Ya, ya kalau itu nggak Alhasil, apa-apa. iya nggak apa-apa ya Pak. Itu namanya bukan blacklist, ya, namanya Oh aman ya bukan. saya Pak. Ya itu karena aturannya aja memang nggak boleh Iya. kan. Ya, ya.
Iya, tapi banyak sekali yang penulis Indonesia yang belum tahu jika dalam satu publikasi itu tidak boleh ada nama yang sama, double begitu. Di satu volume ya Bapak Ibu ya. Ya, di Heeh. satu volume, Ya. betul. Itu Satu nanti issue. takutnya editornya menghindari ini aja sih investigasi dari Scopus Bapak Ibu gitu. Kenapa kok ini namanya bisa muncul berkali-kali ya gitu. Nah, jadi kita kadang biasa ada investigasi seperti itu. Hmm. Iya, betul. Ada apa, kenapa si A ini diterima terus gitu ya. Mm. Publish terus itu. Iya. Baik, Bapak Ibu, ini malah mendengarkan saya dan Pak Johan ngobrol. Monggo, iya, silakan. Ya, ada dua penanya ini. Pertama kita ke Pak Afif, ladies first atau gentleman first? Monggo, Ya, ladies first ladies boleh. first ya, Bapak. Ya. Ibu Umil Makarim, silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Umil Makarim Fipriyanti dari Prodi Manajemen Pendidikan S2. Eh, Kemarin itu mencoba ya Bapak, mencoba untuk apa namanya publis jurnal juga ya. Tapi masih butuh masih banyak butuh belajar lah kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana sih tipsnya agar kita itu bisa berkolaborasi dengan selama ini tuh kolaborasi kita itu hanya dengan teman-teman satu itu gitu ya. Pinginnya sih kepingin sama yang kayak luar negeri kayak gitu loh. Bagaimana tipsnya gitu. Selama ini kan kita nggak bisa akses dengan itu. Yang kedua, selama ini saya juga sangat terbantukan dengan keberadaannya AI, terutama biasanya saya pakai ChatGPT. Ah, lah bagaimana ini cara untuk apa ya mengutip yang betul untuk AI ini di dalam artikel itu. Bisa kan? Bisa nggak ngasih contohnya dalam itunya gitu aja. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin yang pertanyaan kedua dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau pakai AI boleh ya boleh gitu. Dilarang juga percuma. Bapak Ibu pasti dipakai. Makanya di Elsevier kita udah nggak apa-apa gitu. Nah, tapi yang kita bisa lakukan adalah itu tadi Bapak Ibu harus pikir dulu sendiri. Ya, pemikiran. Jadi pemikiran ini original dari si autornya. Nah, lalu udah diketik. Nah, kalau bahasanya kurang bagus, Bapak Ibu masukkan ke AI-nya, itu nggak apa-apa. Tapi setelahnya, jangan langsung di copy paste. Ya, misalkan pakai ChatGPT, udah diperbagus. Nah, itu jangan langsung di copy paste. Nah, Bapak Ibu baca dulu. Pertama, pahami dulu ini sama atau tidak nih maksudnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu ya boleh copy paste dulu ke Word-nya gitu ya. Tapi kemudian diedit-edit dulu ya diedit-edit lagi eh, apa dari hasil tersebut. Nah, itu silahkan, nggak masalah. Nah, tapi dalam semua proses ini, ya kan biasanya nggak cuma satu kalimat ya, ada beberapa lah gitu. Nah, di bagian akhir dari artikelnya Bapak Ibu, kalau mau publish di Elsevier, itu kalau nanti ke website jurnalnya Elsevier, kita kasih satu namanya Guide for Authors. Guide for Authors itu aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh authors. Nah, aturan ini termasuk aturan AI. Nah, itu udah ada satu kalimat ya, namanya Declarations of AI ya. Nah, di Bapak Ibu tinggal copy paste saja Declarations of AI yang tadi ya. Itu ditaruh di bagian sebelum referensi ya. Jadi ada referensi, nah di atasnya Bapak Ibu ketik dulu aja satu subheading Declarations of AI, kemudian tinggal di copy paste saja dari uh, website jurnalnya ya. Nah, udah seperti itu. Artinya memang kita mengakui kita menggunakan AI untuk kebutuhan katakanlah memperbaiki grammar gitu ya, memperbaiki bahasa. Udah seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu uh, nggak masalah dan editor tidak boleh menolak ya atau reject papernya Bapak Ibu karena alasan pakai AI seperti itu ya karena memang secara publisher kami memperbolehkan ya jadi silakan boleh tapi ya itu tadi ya harus ada declarations of AI-nya ya. Nah kemudian kalau pertanyaan pertama ini memang butuh strategi dan butuh waktu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bisa, saya ingin punya international collaboration ya. Caranya bagaimana? Ya pertama strateginya dulu gitu kan kita tentukan uh,
apa mungkin pertama objektifnya dulu lah. Tujuannya apa nih? International collaboration-nya nanti kemana nih? Apakah Asia Tenggara dulu aja gitu kan? Nah, atau mau sampai kemana? Kemudian strateginya apa dan ya kita harus meluangkan waktu untuk mencapainya. Kebanyakan kalau dari sharing-sharing para peneliti adalah konferensi gitu. Konferensi itu momen-momen yang bagus, apalagi international conference untuk dapat kenalan, networking gitu Bapak Ibu. Ya, karena di konferensi itu kan kita ketemu sama peneliti juga ya, gitu di bidangnya sama lagi sama kita gitu. Nah, itu momen di mana kita tukeran kartu nama, kita kasih profilnya kita ya. Nah, tentu Bapak Ibu juga sudah harus punya beberapa penelitian yang sudah pernah publish di Sinta juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi di situ momen di mana kita bisa tanya, oh kamu meneliti apa? Nah, mulailah networking seperti itu. Itu yang paling apa efektif gitu ya untuk kita bisa pelan-pelan mulai dapat networking. Nah, dari sana dari sharing-sharing peneliti juga network yang kita udah dapat ini, mereka kan punya networking lain di tempat lain lagi ya Bapak Ibu. Nah, misalkan dia peneliti dari Malaysia, kita kenal nih, oke, satu dari Malaysia. Tapi nanti waktu dia ajak, dia mungkin punya kenalan peneliti dari misalkan dari Jepang gitu ya. Terus nanti dari mana lagi? Nanti kita diajak. Jadi kita pelan-pelan akan mulai ikut ke grup-grup penelitian ya di grup penelitian satu dua tiga nah macam-macam ini kenalannya siapa tapi jaringannya ya itu di ilmu yang masih mirip-mirip dengan kita. Nah, nanti pelan-pelan dari sini strategi keduanya adalah Bapak Ibu pakai kalau sudah ada misalkan satu penelitian yang international collaboration ya itu dipakai lagi gitu ya dipakai lagi untuk cari lagi. Nah, ini makin lama makin akan lebih gampang gitu ya untuk kita bisa dapat international collaboration berikutnya. Nah, atau bisa juga gini strategi lain. Misalkan Bapak Ibu udah pernah publish, ya publish satu aja yang udah international collaboration gitu ya. At least udah punya modal nih gitu kan. Nah, cari di database, cari author-author yang lumayan sering publish di topik tersebut. Lalu invite mereka untuk melakukan kolaborasi. Ya, nah, jadi Bapak Ibu misalkan, oh saya sering publikasi misalkan di bidang pendidikan, ya, contohnya apa ya, misalkan PAUD gitu, pendidikan anak usia dini. Nah, Bapak Ibu cari siapa ya peneliti-peneliti, pakai research database seperti Science Direct juga bisa, ketik aja PAUD atau ketik topiknya Bapak Ibu apa, kan muncul tuh artikel-artikelnya. Nah, sekarang yang Bapak Ibu klik itu authornya, Bapak Ibu. Ya, ada info-info authornya, Bapak Ibu lihat gitu ya. Ini penelitinya siapa gitu. Dan biasanya mereka ada emailnya. Nah, di situ coba untuk kolaborasi. Tanya, bisa nggak ya saya kolaborasi dengan topik saya apa? Ini contoh penelitian saya gitu. Ya, dicoba seperti itu biasanya mereka juga butuh kok untuk dapat international collaboration. Ya. Nah, cuma itu tadi ya, butuh strategi dan butuh waktu untuk melakukan itu semua. Ya, nyari dulu ini kan satu-satu lah. Ya, tapi pelan-pelan makin lama akan makin gampang. Begitu, Ibu Umil? Sudah ya, terjawab. Jawabannya sangat sangat apa ya kalau menurut saya tuh bermanfaat banget. Terus ini loh tahapannya kalau Pak Johan tuh menjelaskan tuh enak gitu ya, bisa diikutin gitu ya. Jadi mulai sekarang Bu Umil kalau mau ke seminar itu jangan lupa cetak kartu nama ya. Betul. Itu paling Cetak sering kartu loh nama kalau ke juga tuh seminar lupa. gitu. Iya. Mesti lupa saya Pak. Iya bener itu poin penting banget ternyata. Jadi kartu nama lalu besok searching gitu. Mindsetnya untuk menghadiri seminar bukan lagi hanya duduk mendengarkan, tapi juga kalau pas makan tuh hunting gitu ya Bu ya. Ya. Iya. Semoga nanti dapat kolaborator ya Bu. Saya doakan juga. Amin. Ya, Ibu sudah ya. Saya akan berpindah ke Pak Afif tadi yang rela untuk di di Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Afif silakan. Ya, makasih Bu Sukma. Selamat Iya. siang Pak Johan. Terima kasih sekali materinya sangat menarik sejak seri-seri sebelumnya. Di slide-slide awal tadi Bapak menjelaskan tentang authorship ya. Ini mungkin saya mau cerita kalau case-nya seperti ini bagaimana. Jadi saya membuat sebuah riset kualitatif begitu kemudian masuk ke
pengolahan data setelah saya ambil datanya, dan saya ingin menggunakan aplikasi baru yang saya belum menguasai. Kalau biasanya kan pakai SPSS, ini mau pakai aplikasi yang tentang penelitian kualitatif pakai QSR and Vivo. Nah, saya Ya. belum menguasai itu. Kemudian dari informasi teman, ada lembaga konsultan pengolah data gitu yang kemudian saya Hmm. order ke sana. Hasilnya Hmm. baru mereka cerita, ini prosesnya seperti ini hasilnya begini. Baru setelah saya pelajari, saya masukkan ke riset, laporan riset saya dan artikel. Nah, kalau berdasarkan tadi paparan Bapak kan mestinya itu kan juga masuk ya apa yang mengolah data tadi sebagai bagian dari outer kita. Nah, tapi kan ini lembaga profesional yang saya pun untuk mengolah data membayar ke mereka Hmm. misalkan karena aplikasinya belum saya kuasai. Nah, kalau Ya. seperti itu bagaimana, Bapak? Heeh. Harusnya nggak boleh Bapak Ibu gitu. Jadi pengolahan data pun kita harus mengerti bagaimana caranya gitu. Nah, biasanya dalam kasus-kasus seperti ini yang kita rekomendasikan adalah Bapak Ibu jangan minta dibuatkan eh, ininya apa pengolahan datanya, tapi minta diajari caranya bagaimana gitu. Nah, karena benar kata Bapak, kalau kita minta orang lain yang mengolah data, berarti kan orang ini sebenarnya harusnya co-author gitu. Karena dia dia yang terlibat, dia yang tahu betul bagaimana proses pengolahan datanya. Gitu. Tapi kalau kita tidak mau orang ini sebenarnya adalah co-author, maka yang boleh kita lakukan adalah kita minta untuk diajari caranya bagaimana, apa yang harus saya klik gitu. Nah, prosesnya apa gitu. Nah, itu yang nanti membuat Bapak Ibu meskipun bayar profesional, tapi karena sifatnya minta diajari, ya nggak apa-apa itu tidak dimasukkan sebagai co-author gitu. Nah, sehingga nanti memang yang kita kenapa seperti itu? Karena kalau nanti reviewer minta diedit-edit, minta ini jangan begini atau begini atau datanya bagaimana gitu ya. Nah, kita sudah bisa mengolah lagi gitu. Nah, karena kita kan nggak pernah tahu ya reviewer itu mintanya nanti seperti apa, Pak. Kalau tiba-tiba misalkan ya, reviewernya minta, oke ini olah datanya udah bagus, sudah benar gitu, tapi boleh lihat dari sudut pandang ini. Terus kita bikin gitu ya, kita bayar lagi, bikin lagi dari sudut pandang itu gitu. Oke, sudah selesai. Terus kita kirim lagi, nanti reviewer minta lagi gitu. Kalau kayaknya ini datanya kurang pas ya. Bagaimana kalau kita bandingkan antara yang ini sama yang ini? Nanti kita bayar lagi, kapan selesai? Gitu kan ya. Iya, Nah, iya, dan iya. karena reviewer kan menganggap authornya pasti paham lah pakai softwarenya bagaimana. Makanya mungkin mereka menganggap, wah ini kan gampang sebenarnya tinggal bikin apa gitu kan. Tapi di sisi kita sebenarnya enggak. Nah, itu yang kenapa rekomendasi kita, Bapak Ibu sebaiknya kalau pakai profesional, jasa profesional, ya boleh, tapi sifatnya minta diajarkan, bukan minta dibuatkan gitu. Ya, Oke, oke. Iya, baik. Terima kasih, Pak Johan. ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Afif. Ya, sudah terjawab kan ya Pak ya. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari chatbox ini Pak Johan. Pak Mukhtar, mohon izin bertanya Pak Dr. Johan, jika melakukan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi variabel X dan Y, variabel X dan Y sama, akan Hmm. tetapi lokusnya berbeda. Pertanyaannya, apakah termasuk plagiasi? Terima kasih. Ya, ini Silakan Pak enggak, Johan. Bapak Ibu. Ini enggak nggak apa-apa gitu. Ini boleh, tapi memang tidak terlalu disarankan karena kalau kita mau tembus ke jurnal-jurnal yang ini ya, yang Q1 apalagi Q2 gitu. Mereka tuh biasanya tidak suka menerima yang X sama Y-nya udah umum sekali gitu kan. Tapi yang beda cuma misalkan konteksnya aja gitu. Nah, itu tipe-tipe penelitian yang eh, ya mohon maaf gitu ya buat mereka kebaruannya itu terlalu kontekstual gitu. Ya, sehingga umumnya susah diterima gitu. Tapi apakah bisa dijadikan penelitian? Ya bisa gitu. Cuma cari jurnalnya aja yang nanti jadi lebih susah. Ya. Betul, gitu. Luarannya itu yang susah ya, kalau prosesnya masih bisa diutak-atik. Ya. Ya. Begitu Pak Muhtar, apakah terjawab pertanyaannya? Ibu, ya, terima kasih. Sudah ya Pak? Ya, Ya, baik, sudah. sama-sama. Bagi penanya nanti silakan hubungi kami ya, panitia. Jangan Dapat lupa. Ya, ya, boneka ya. UPT perpustakaan. Boleh.
Seberang gedung aja kalau kita, Pak. Boleh, nanti kita ke sana. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya, dari ya ini alumni UGRIS nih, Pak Johan. Retno Aprilianti. Dulu mahasiswa saya ini. Ya, izin bertanya pada Science Direct, bagaimana memandang data sharing karena terkadang bertolak belakang dengan etik. Terima kasih. Silakan Pak Hmm, Johan. ya, oke. Ini prinsipnya Bapak Ibu, kalau untuk data sharing ya, kebanyakan sekarang memang jurnal-jurnal itu minta prinsipnya adalah open data. Ya, artinya kita akan diminta data mentahnya kita itu ditaruh, diupload ke data repository. Dan data repositorinya harus bisa diakses, itu harus bisa diakses, harus bisa di-download gitu ya data-datanya. Nah, tapi memang betul tidak semua data kan boleh di-sharing begitu aja ya, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi Bapak Ibu harus diskusi sama editor. Jadi bukan sama reviewer ya, Bapak Ibu, tapi sama editor. Ya. Nah, ini kalau umumnya ya, editor itu akan mintanya kan di akhir-akhir ya. Misalkan udah mau publish, sudah siap. Nah, secara konten intinya sudah oke lah. Nah, ini tinggal masalah datanya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh korespondensi, boleh email-emailan, tanya ke autornya. Data yang boleh saya share itu adalah yang apa gitu. Nanti ada list. Bapak Ibu buat listnya. Kalau yang ini mohon maaf nih belum boleh saya share karena bla 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 gitu ya. Nah, itu boleh diinfokan. Biasanya editor sih nggak akan masalah asal alasannya memang jelas kenapa beberapa data itu mungkin bukan bentuknya tidak boleh di-share ya, tapi misalkan by request gitu, by request ke authornya baru boleh. Nah, biasanya editor tidak akan terlalu meributkan lah masalah seperti ini, asal alasannya jelas supaya ibu gitu. Ya. Ya, begitu Mbak Retno, apakah menjawab? Lalu lanjutannya tadi Pak, cara menjelaskannya di sebelah mana? Mm. Di sebelah Oh, mana dengan tadi yang ya. dijelaskan Pak Johan itu? Ke editor Ah, tuh bagaimana cara cara ya. menjelaskannya bahwa kita tuh berkenanya mau share data kita ke repositori atau tidak gitu? Mm-mm. Ini tergantung ininya edit apa namanya manajer manajemen dari jurnalnya gitu. Kadang di website, iya, bukan di website, kadang di ini ya. Kalau kami kan karena namanya OJS ya, editorial apa sih manager, namanya? ya OJS-nya lah. Kadang Heeh. di OJS-nya kalau ada bagian komen gitu. Nah, tapi kalau tidak ada, ya berarti via email gitu aja. Oh iya 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 betul. Karena kemarin itu eh, Bu Ira juga konsultasi, eh, bingung juga saya juga sama gitu ya. Ada mau submit ke Springer kalau tidak salah waktu itu, lalu Hmm, ada pilihan data repository begitu Pak. Nah, stuck di situ ya. jadinya nggak jadi belum belum sampai sekarang belum submit gitu. Ya, Hmm, ya. berarti kita Biasanya mereka kadang-kadang juga minta data repositorinya nanti mau pakai apa gitu kan. Nah, itu mereka udah request dari depan juga biasanya begitu. ya di di Springer itu Pak Johan, mumpung saya ingat, itu dia mengklaim jurnal tersebut mengklaim bahwa dia itu research type one apa ya Pak ya? Eh, Uh, uh, eh, tulisannya tuh Original itu mungkin istilahnya mereka sendiri ya, Bu. Saya juga kurang paham itu. ya Uh, ada uh, tipe-tipenya itu saya juga baru tahu itu Pak uh. gitu. Jadi dia mengklaim dirinya jurnal tersebut bahwa dia tuh tipe type one gitu di mana Mhm. menyarankan kalau repositori itu di penulis berkenan untuk nge-share gitu. Lalu kalau kita pilih Mhm. untuk nge-share tuh ada pilihannya banyak banget itu. Tapi Mhm. kami belum ini lagi sih. Ya itu baru sih Oh, bagi kami. Nyambung iya. dengan yang tadi itu Pak. Terima kasih. Uh, uh. Itu mungkin harus langsung tanya ke jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga, Email ya Pak ya. ya boleh. Biasanya mereka nggak apa-apa kalau tanya-tanya teknis begitu kan ya. Hmm. Iya betul betul. Baik, terima kasih. Saya cari lagi pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf FPBS. Ini fakultas saya ini Pak.
Mohon Ya. izin bertanya jika saya membuat artikel sendiri tetapi menerjemahkan artikel saya ke bahasa Inggris menggunakan AI, lalu saya Mhm. copy paste tanpa mengedit lagi, apakah itu melanggar etik atau tidak? Terima kasih. Hmm. Silakan. Ini sebenarnya kalau yang kasusnya begini tuh eh, iya, Bapak Ibu. Ya, karena nanti plagiarismnya itu ketahuan pakai AI gitu. Jadi sarannya adalah Toolsnya ya. Bapak Ibu tetap diparaphrase lagi. Itu jauh lebih baik. Ya. Kalau nanti jurnalnya itu pakai AI detektor, nanti kelihatan langsung ketahuan tuh Bapak Ibu. Ini AI. Kebaca ya. Ah, ah. Hmm. Jadi disarankan untuk diketik ulang Pak Yusuf, meskipun nanti pertanyaan selanjutnya seperti ini. Meskipun artikelnya belasan halaman Bu, iya jawaban saya tetap iya. Disarankan begitu ya Pak Yusuf. Dan AI detektor tuh makin lama makin pinter Bapak Ibu. Ya, Iya memang ya kalau Pak. awal dulu ya memang belum lah gitu kan, tapi sekarang udah bisa gitu. Nah, itu amazed sekaligus apa ya, mengerikan ya Pak ya. Karena kan ada generative AI, terus AI detektor kan juga pakai generative AI. Jadi ini lagi berantem dunia AI-nya. Nah ini yang satunya pinter, yang detektornya juga harus lebih pinter. Iya benar-benar. Wah, penulis juga harus lebih pinter ya Pak ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain ini Pak, atau Bapak Ibu ada yang mau raise hand, menanyakan secara langsung ke Pak Johan, silakan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Johan tadi kan sering menyebutkan Elsevier, lalu Science Direct, itu tuh bedanya apa begitu? Itu Oke. masih banyak sekali yang bingung, sama dengan Oh. istilah jurnal dan artikel gitu ya. Nah, Hmm. mohon dijelaskan ini Pak Johan. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu kalau sering lihat logonya kami gitu ya, logonya Elsevier. Jadi Elsevier itu sebenarnya nama perusahaannya gitu. Jadi nama nama paling atasnya lah ya gitu. Nah, itu namanya Elsevier. Nah, di mana Elsevier ini tuh punya banyak sekali cabang-cabangnya, departemen-departemennya lah begitu. Nah, yang paling besar itu memang publishing, ya, publisher. Nah, di publishing ini kita menerbitkan jurnal sama buku. Jadi artikel-artikel Bapak Ibu tuh yang disubmit ke jurnal-jurnal gitu kan. Nah, jurnal-jurnal Elsevier. Nah, itu satu departemen khusus tuh. Nah, di mana jurnal sama buku ini begitu udah dipublish, kita taruh di satu website namanya Science Direct. Ya, jadi Bapak Ibu publish di jurnal Elsevier. Nanti kalau sudah terpublish, itu akan muncul di website Science Direct-nya. Nah, itu satu sendiri ya, divisi besar untuk penerbitan gitu. Tapi di sisi lain itu juga ada untuk namanya kita sebutnya research intelligence. Kalau ini adalah bagian big datanya Elsevier gitu. Nah, di sini kita mengelola berbagai macam data lah, data termasuk Scopus. Nah, itu juga part dari big datanya itu. Kemudian Mendeley ya. Nah, itu juga part dari eh, apa dari hal tersebut gitu. Jadi memang kalau nanti Bapak Ibu cek di websitenya Elsevier, Elsevier itu nanti list dari produk-produknya itu ya nanti Bapak Ibu bisa lihat ada Science Direct, ada Scopus, ada Mendeley, ada yang lain-lain gitu, ada banyak lah gitu. Total kalau nggak salah sekarang ada 20-an ya yang merupakan part dari Elsevier-nya. Gitu. Nah, ini perusahaannya udah lama Bapak Ibu dari kalau dilihat dari sejarah di apa di sejarahnya Elsevier itu sudah ada dari tahun 1580. Jadi udah ratusan tahun, Wow, 1.500. 1500 loh Bapak Ibu Keren. ya. Kita belum ada yang lahir gitu. Wow. Jadi saya juga Belum. baca ya, pas baca juga wow ya. Eh, itu dari awal memang ya menerbitkan penelitian. Ya, kita nggak pernah menerbitkan yang non fiksi. Salah, kita nggak pernah menerbitkan yang fiksi gitu. Fiksi. Ya, jadi semuanya Hmm. selalu yang non fiction. Betul. 1.500 itu sudah ada publikasi ya, Pak? Iya, Tahun 1.500 itu sudah ada publikasi. iya. Keren. Tapi masih ini ya, Bapak Ibu, bentuknya kayak pakai kertas kuning gitu yang ditulis, jadi ditulis tangan gitu. Ya, nah, itu kayak Itu penelitian dari masih bisa. Galileo, gitu-gitu ada. Wah. Bisa Gitu. diakses, Pak? Secara online-nya kayaknya bisa, Bu, tapi kita punya ininya.
kita punya real papernya. Kalau Bapak Ibu sempat kalau ada jalan-jalan berkunjung ke ini ke pusatnya Elsevier tuh di Amsterdam. Nah, itu ada paper-paper yang masih kuning itu tuh yang ketulis tangan. Nah, itu ada di semacam museumnya lah. Wow, wow, Hmm. keren ya. Yang masih ada ya Saya, Bapak Ibu. Nggak tahu yang udah hilang berapa banyak. Karena dulu ya gitulah, belum di ini kan, belum direpositorikan dengan benar gitu. iya. Jadi saya pernah juga membaca yang sudah online, tapi kertasnya kuning dan masih Hmm. ketikan gitu, Pak. Berarti itu Ya, yang sudah itu kertas tapi di online kan begitu ya, di scan ya, mungkin ya. di scan Hmm. itu. Hmm. Jadi dulu tuh Wih, ceritanya keren. kalau Bapak Ibu di dunia publikasi, kita intermezzo dikit ya Bapak Ibu. Itu peneliti pemikir dulu kita sebutnya ya, seperti Galileo gitu kan. Mereka kan punya pemikiran-pemikiran yang bagus. Nah, tapi ya kan wilayahnya terbatas ya, hanya di sekitaran komunitasnya beliau saja gitu. Nah, jadi idenya adalah ini harus ada medianya ya untuk kemudian disebarkan ke kampus lain gitu. Harus dipublikasikan ke kampus-kampus yang lain. Nah, caranya ya udah ditulis tangan gitu. Pakai tinta ditulis tangan, kemudian nanti dibawalah ke beberapa kampus lain keliling-keliling gitu ya. Ini ada pemikiran bagus nih dari Galileo. Ternyata bumi itu bukan pusat tata surya. Nah, dulu kan orang heboh ya, hah? Memang benar ya. Nah, barulah pemikiran itu tersebar luaskan ke berbagai macam kampus. Jadilah para pemikir-pemikir berikutnya gitu. Wow, keren. Keren Awal banget, mula Pak. ceritanya begitu. Hmm. Terima kasih sudah men-sharing semua filosofi dan wah, saya baru tahu juga ini, Pak. Terima Ya, kasih. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan ini, Pak. Sebentar, ada chat satu lagi. Oh, terima kasih, bukan pertanyaan. Baik, waktunya juga sudah menunjukkan 11.53. Sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawab ini ya, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa. Cukup ya? Baik, ya. Terima kasih, dan terima kasih ya Pak Johan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa. terima kasih Banyak Bapak sekali Ibu. ilmu hari ini bertambah terus. Jangan capek ya Pak untuk mendampingi kami. Ah, pasti. Terima kasih Pak Johan sekali lagi. Baik, Ya, presensi bisa sama-sama Bapak Ibu. sama-sama Bapak. Ya, Bapak Ibu bisa mulai presensi yang sudah di-share oleh panitia kami dan izinkan saya untuk mengambil kesimpulan dari eh, sesi kita pada pagi hari ini bahwa terdapat beberapa jenis research ethics, salah satunya yang mungkin sangat sering dilakukan oleh mahasiswa ya, yang saya tahu sebagai new researcher adalah submit paper yang sama di lebih dari satu jurnal ya, itu masih sering dilakukan dan disebut simultaneous submission. Dan yang terpenting kedua menurut saya adalah research fraud, di mana poinnya tadi banyak sekali ya, dan semua menurut saya penting itu perlu dibaca. Nanti YouTube-nya akan ada, teman-teman semuanya, jangan khawatir, akan kami share. Selain mengenal ethical concern dalam publication, narasumber kita hari ini juga memberikan wawasan penting dalam writing, terutama bijak dalam menggunakan AI. Keren sekali. Inilah alasan mengapa pelatihan tentang research ethic ini sangat penting, bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tapi juga untuk menjaga integritas akademik. Mari bersama-sama memastikan bahwa setiap penelitian yang kita lakukan menjunjung tinggi prinsip etika demi masa depan yang lebih baik. Jadi jangan mindsetnya hanya sekedar mau lulus begitu ya, teman-teman semuanya perlu kita angkat tinggi integritas akademik. Terima kasih sekali lagi Pak Johan dan teman-teman semuanya. Kami informasikan rangkaian agenda pelatihan selanjutnya oleh Elsevier akan dilaksanakan di bulan Februari. Ditunggu ya tanggal mainnya dan topik menarik apa lagi yang akan kita dapatkan. Ya, baik, Untuk share izin untuk ya ini ya Mbak, baru saya mau ngomong. Ya, share juga. screen. Cara untuk mengakses Elsevier tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Johan, tapi Pak Johan kan dari akun beliau sendiri ya. Ini saya beritahu Bapak Ibu teman-teman yang belum sempat join kemarin di sesi kedua ya.
Kita tunggu share screen-nya dulu. Tidak perlu ketik Science Direct, sebenarnya bisa juga sih ya, googling Science Direct itu nanti login lalu kita sign in begitu. Tapi dari UGRIS memfasilitasi eh, supaya mudah untuk mengakses ke sana melalui si Mekar. Jadi setiap hari kan kita buka si Mekar tuh, ya kita buka si Mekar. Jadi sekali klik langsung dapat semuanya. Sudah Mbak Ika? Bentar, Bu. Ada. Ya, Mana-mana. Bentar. bisanya kok hanya sedikit Mbak? Mana sih? Di stop share dulu atau bagaimana? Gitu, Mas. Nggak Masih keluar. sama. Hmm. Sebentar. Sudah berhasil Mbak? Masih Keluar ya? sama. Oh, sama. Aduh. Saya buka SIM card Sabar saya ya teman-teman. Ya, boleh Pak Afif, terima kasih. di stop share dulu. Ya, terima kasih Pak Afif. Nah, ini jika kita masuk ke Simekar kita masing-masing dengan akun kita di laman pertama, nggak usah kemana-mana, teman-teman, rekan-rekan, itu ada tulisannya akses Science Direct seperti itu. Tinggal diklik, lalu akan ke laman yang tadi nah, di-share oleh Pak Johan kan seperti ini tadi, gitu. Pastikan di sebelah kanan itu ada tulisan Universitas PGRI Semarang. Geser ke kanan sedikit Pak Afif. Terkanan Gi- per Geser ke kanan-kanan atas. ini. Nah, itu ada tulisannya My Account. Mhm. My Account itu, nah, itu ada tulisan sign in. Pastikan sign in ini sudah Universitas PGRI Semarang ya, teman-teman. Jadi kalau sudah tulisannya University of PGRI Semarang atau Universitas PGRI Semarang, berarti kita sudah ada dalam eh, websitenya Elsevier itu, database Elsevier itu. Lalu ada akun nama kita di situ, di sebelahnya sign in tadi. My account itu tulisannya Mhm. akun kita masing-masing. Teman-teman bisa masuk menggunakan email domain ugris.ac.id. Nanti bisa mengakses kemana-mana ya, tidak harus di Ugris, tapi bisa remote, begitu. Ya, ini saya harus masuk ke email dulu untuk confirm dulu, Iya, baru bisa ya, gitu. ya, jangan Pak Afif nanti ketahuan passwordnya. Terima kasih Untuk banyak Pak Afif for ini sharing. memang harus apa? Untuk yang email domain @ugris untuk mahasiswa maupun dosen yang belum pernah membuka email tersebut harus mengaktifkan dulu email tersebut untuk bisa masuk ke Science-nya. Iya, betul. Ya, Ada verifikasi dulu juga. pertanyaan ini. Ya, betul. Dari Sudah ada di link yang saya share tadi ya Bu, untuk cara aksesnya yang dari Simekar sudah ada di situ. Oh ya, Bu Ari Widianti, ini tadi panitia sudah menge-share cara mengakses. Jadi jawabannya adalah itu ya, Bu Ari. Silakan diklik aja tadi scroll ke atas atau panitia boleh kirim Saya lagi. kirim lagi, saya kirim ulang. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, demikianlah rangkaian sesi pelatihan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita ya, Pak Johan atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan serta para peserta yang
Hari ini aktif, partisipasinya aktif sekali. Terima kasih. Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Atas nama panitia, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Sukmanur Ardini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa presensi, ya.